Lirik atau nada dulu, biasanya gue nyari nada atau lirik dulu, dapat nih. Tapi yang perlu diketahui di Bugs Berry itu uniknya itu adalah gue selalu mengangkat kisahnya teman-teman. Bugs Berry juga identik dengan karena lagunya paling banyak cinta ya malah. Nah itu salah satunya Bugs Berry. Paling jauh tuh kita di Pulau Tioman, Malaysia. Lebih baik kau bunuh diriku saja daripada ku menyaksikan kau berjumpa berdua. Tapi kau salah, ku tak mau, ku tak bisa. Aku hanya bohongimu saja, karena ku nggak. Selamat malam rekan-rekan Gede Kreatives. Hari ini kita mau ngobrol sama band nih. Nama bandnya adalah Bugs Berry. Nah ini terbentuk tahun berapa nanti kita tanya. Terus sudah pernah manggung kemana aja, ngapain aja, apalagi ya, albumnya apa aja, dan lain-lain. Kita mau kenalan dulu nih sama tim Bang Berry. Mari Bang, diperkenalkan dirinya. Mari. Kita nih dari The Bugs Berry ya. Jadi kalau orang biasanya kenal kita tuh Bugs Berry gitu. Cuma kita ada kepanjangan The Bugs Berry gitu. Berawal dari 2006, tepatnya di Desember ya, tanggal 31. Saat itu kita ya sebenarnya bermula dari teman-teman nongkrong gitu ya, di rumah. Karena saat itu yang bawa racun sendiri tuh gue di sana, gue setelin lagu-lagu reggae segala macam, sampai akhirnya teman-teman suka kan, nih lagu dari mana segala macam, lagu apa gitu. Kita setelin dari Bob Marley sampai yang lokal segala macam, sampai akhirnya di saat itu juga mereka kebetulan ada studio musik dekat rumah ya Bu waktu itu ya. Studio musik di dekat rumah, terus di booking sama dia, ayo kita nge-jam yuk gitu. Jam segala macam, bingung tuh, aduh ini nama bandnya apaan? Lah nama band doang, bingung gitu kan. Cuman kita karena menyesuaikan apa ya, reggae ya, biasanya identiknya apa gitu kan ya. Dan saat itu kalau dari gue pribadi memang suka menamakan band tuh di awalannya itu pakai kata de gitu. Udahlah apa ya, baku atau apa gitu segala macam. Wah ada terlintas nih Bugs gitu kan. Bugs nih kalau diolesin pakai yang strawberry enak kayak ini gitu. Awalnya begitu kan. Akhirnya ya udahlah, oh ya udah sepakat ya lah. Setelah itu sebenarnya gue masih ngeband juga tuh. Di band gue waktu itu band metal ya gitu ya. Band metalan lah, nge-gigs gitu. Gue saat itu belum jadi vokalis. Saat itu gue masih drummer tuh. Nama band gue tuh waktu itu disebutin boleh ya? The American Flag. Gitu. Nah itu gue 3 personil dan saat itu gue nggak tahu, gue pikir saat latihan itu aja Bugs Berry ada gitu. Ternyata begitu beberapa bulan ke depan dikabarin ada panggung nih katanya, di mana, di Jalan Jawa dulu di Depok tuh. Panggungnya Bugs Berry pertama di Jalan Jawa, tapi tanpa gue di situ. Sampai akhirnya terus kita di Margonda, di kampung sendiri, acara 17-an sampai di belakang Margo tuh Gang Karet Kampung Gedong ya. Acara di situ sampai akhirnya gue fix jadi vokalis. Dulu vokalis ada 2. Ari Berat dulu tuh anak UNAS dia, dan akhirnya dia cabut karena mungkin kerja kalau nggak salah ya waktu itu ya Bu ya. Dan sampai akhirnya gue sendiri jalan. Kita memang dari awal tuh berangkat memang ini ya, apa namanya, ganti-ganti formasi ya gitu ya. Ini Habib generasi keberapa, Kebot juga generasi keberapa. Kalau tapi kalau dibilang gue sama Abu ini salah satu founder sih ya. Gitu. Jadi kebetulan Abu sendiri gue kandung nih, ada orang kandung gitu. Ya, tapi nggak mirip ya, gue. Kita fight berdua. Waktu itu kita sampai sempat sisa bertiga sama mantan gitaris kita tuh, Jiung gitu.
main bertiga diajak sama salah satu teman-teman aktivis ya. Dulu dia punya apa namanya perkumpulan namanya Simponi. Gitu. Nah, kita dibawa ke setiap acara ada ke kedutaan dari Yang kedutaan Cijantung ya? Jerman. Dulu di Margonda dia. Oh iya. STM dong mandiri. Iya. Nah, kita dibawa ke segala macam, dikenalin acara-acara mereka tuh acara-acara kedubes gitu deh. Sampai akhirnya kita dikenalin sama Jiung itu ke basis tuh namanya Adun. Kebetulan berhalangan hadir saat ini. Dari Adun kita dikenalin Adun, si Jiungnya malah cabut. Sisa bertiga lagi sama Abu sama Adun. Tapi dari Adun itu akhirnya nemu yang lain, ketemu sama Habib, sama Kebot segala macam sampai akhirnya kita jalan sampai sekarang ya. Gitu. Dan ada Awai juga gitaris satu lagi ya temen Kebot gitu. Dia banyak sih malah melintangnya kita. Dari 2006 itu sebenarnya kita udah ada rencana berapa tahun setelah itu udah ada rencana launching dan ya gitu lah ya jalan gitu aja. Launching ayo jadi wacana ketemu lebaran lagi nggak jadi sampai akhirnya berkeluarga juga ya. Dari belum berkeluarga. Iya Gitu, dan emang iya. Mantan. Gua nggak ngomong ya guys. Dia yang ngomong guys. Oh, ya salah ya. Oh, iya. Ya. Sampai Gue diem aja udah. ya sampai akhirnya kemarin beraniin diri kan di bulan September gitu. Ayo berangkat lah kita kayaknya lumayan udah puls banget nih gitu. Ya tapi alhamdulillahnya dari temen-temen yang lain apa sih sebutannya ya teman-teman Bugs Berry lah ya. Kalau kita nyebut mereka tuh Bugs Sanity, gitu. Fans kita Bugs Sanity, mereka masih alhamdulillah setiap kali kita ada undangan di mana kita selalu dibilang wah ini gue kangen banget nih segala macam alhamdulillah. Sama akhirnya kita rampung album perdana kita baru masuk perdana untuk albumnya. Nama album kita kemarin nggak ada rasa di bulan September ya 2024 tanggal 28. Alhamdulillah lancar segala macam dan ya ini sekarang lagi meniti untuk persiapan album kedua nanti gitu. Jadi kita kesibukannya sebenarnya masih sama-sama pada kerja gitu ya. Oh, kirain. Apa ya? Full band. Dan full ngeband. Sama-sama kerja tapi alhamdulillah masih tetap jalan produksinya gitu. Dari Habib mau nambahin? Kasih tahu dong ini alat musiknya apa nih? Kalau dari saya setrum. Oke, ini dari Habib mau Dari nambahin. ente apa semua nih? Ya kalau Kurang gocap Habib. kita nambahin itu, Nama dulu, nama, jangan nggak pakai nama. nama saya, Nomor telepon, oh belum. nama gua Gurais, biasa dipanggil sama anak-anak Bugs Berry Habib. Emang dari kecil dipanggil Habib kali ya. Sendiri di Bugs Berry main keyboard. Sebenarnya kita juga lagi ada proses buat launching video klip perdana kita ya. Nggak, Tuh dideketin sedikit punya. Nah, Nggak mau tanya kan? jangan dikokop, jangan dikokop. Bagus ya. ya lagi proses buat launching video klip pertama kita, nggak ada rasa. Lanjut ada Nyari aman. Wah, Abu Aman. perkusi di Bugs Berry. Gua Kebot, ada gitaris. Jadi nih ceritanya kalau ngomongin ide bikin lagu, ide kreatif, ini mulanya langsung sendiri-sendiri apa dibikin senandungnya dulu apa udah ada beat-beatnya dulu? Beatnya 2 beat, 3 beat terus dikembangin, dimasukin unsur perkusinya, dimasukin unsur keyboardnya, itu gimana tuh? Oke, kalau dari Bugs Berry sendiri biasanya lebih ke lirik dulu sih. Lirik? Iya. Oh. Lirik atau nada dulu biasanya gue nyari nada atau lirik dulu dapat nih. Tapi yang perlu diketahui di Bugs Berry itu uniknya itu adalah gue selalu mengangkat kisahnya teman-teman.
Jadi secara keseluruhan lagu bisa dibilang itu ceritanya temen-temen semua. Nggak ada rasa, tapi ada juga yang memang gue alami sendiri gitu. Nggak ada rasa, lalu lantah. Ya itu memang cerita-cerita nyata yang kita rasain gitu. Tapi sebenarnya nggak terlalu kayak gimana. Kalau nggak ada rasa kan kita ceritanya itu, jadi kita sebenarnya ngegambarin lu so ganteng nih gitu. Lu pura-pura cinta nih sama orang, pura-pura suka. Padahal lu tuh nggak ada rasa sama sekali sama itu orang gitu. Ya dengan maksud dan tujuan tertentu gitu kan. Kalau lu lantas sebenarnya nggak. Kalau di lirik itu kan bercumbu di depan mata gitu kan, kita ngeliat orang yang kita sayangin gitu bercumbu di depan mata, tapi lebih ke misalnya kita lebih melihat dia sebenarnya nyatanya tuh kayak berpelukan atau dia lagi dicium segala macam kayak gitu sih. Cuman yang lain ya uniknya gitu, gue ada kisah nih gitu, ada kisah segala macam, cerita gue kayak gini, gue coba dengerin, wah ini menarik nih, coba Dijadiin lah gitu. cari aku jadi lirik dulu atau gue ngambil nada dulu, nada ini enak nih, gue cari liriknya baru gue lempar di grup sama anak-anak. Gue juga ada ini nih, asik nggak? Wah asik nih, coba ayo kita garap yuk. Biasanya kita kopongan dulu, bahasa kita kopongan ya. Garap di rumah siapa misalnya kebo atau ngulik dulu kita, wah asik nih kena nih, baru kita rampungin dulu di studio gitu. Lebih ke arah sana sih. Depok Pride ya. Tadinya Bugs Berry itu memang Depok Pride gitu, asli Margonda gitu, Margonda Depok, Tulen gitu. Tapi ya pada akhirnya sering berjalannya waktu, seleksi alam dan segala macamnya sampai ketemu teman-teman dari Abib sendiri, dari sama Kebot sendiri, dari Lenteng SCB ya. Gitu. Lenteng, Jakarta Selatan, makanya kita ya lumayan dekat lah. Di Jakarta Selatan gitu. Jadi kalau buat di Depok nggak tahu ya, buat kalau dengar kata Bugs Berry kita juga belum ya nggak mau kepedean juga gitu kenal atau enggak segala macam, tapi mudah-mudahan sih karena memang apa namanya kita tahu banget dulunya gitu, teman-teman yang nonton sekarang agak apal juga, wah nih dia nih dari dulu nih nonton kita nih gitu. Kita ada di mana gitu. Itu sih palingan. Siap. Gue lihat kemarin, gue lihat tadi itu di Instagram lo ada yang ke Jerman ya? Malaysia. Ke Malaysia apa Jerman itu? Malaysia. Oh Malaysia. Oh, kalau yang Jerman itu yang Kedutaan. promo Oh oke. Launching, ya. Promo launching itu dari apa namanya salah satu label kita yang kebetulan dari pihak mereka itu lagi di sana dan dibantu promonya di sana juga gitu. Kebetulan itu sebelum launching kita waktu itu. Tapi lo nya nggak ke sana? Next. Oh siap. Siap. Nah ini waktu proses bikin kopongan, waktu proses bikin akulturasi lagu, semua deh yang diciptakan ini sering ada perdebatan nggak dari sisi nada? Gua jangan ketawa loh. Gua nggak mau kuncinya C minor, turun jadi B minor. Ya kan? Nah ini nggak bisa nih bro, ini mungkin harus diturunin. Mungkin jenis tata cara memetik gitarnya kan kalau reggae itu khas ya. Dia naik turun sama perkusinya kan mungkin ada beberapa beat yang harus ditambah. Jadi gimana menyelaraskannya aja sih sebenarnya. Tapi kalau buat lagu biasanya sebenarnya memang dari gue sih. Misal, wah gue nggak kejauhan nih, misalnya ketinggian gitu kan vokalnya, itu gue pasti gue turun, itu segala macam. Tapi yang biasanya yang lebih bawel untuk, gue masuk nggak sih? Di keyboard sih. Dia orangnya perfeksionis, jadi kalau menurut dia, wah dia nggak masuk nih, udah gitu. Nah, kedua Habib, ini kayaknya kurang asik deh gitu. Dia nggak serang. Kalau perdebatan sih udah pasti sering Nggak ya. ada kan? Nggak ada kan? Nggak sering pasti. Enggak. Perdebatan buat ngambil nada ini, oh ini nggak cocok, diganti lagi sampai kita cari baru lagi sampai dapat yang memang harmonis, yang enak gitu didengar, enak di kuping. Nah, mudah-mudahan kan lelen gitu tuh. Gua baru dapat baru. Enak di kuping. Sampai dapet yang
enak di kuping, baru akhirnya dipatenin buat dipakai itu terus-terusan. Kalau untuk debat udah pasti sih. Kalau kita karena emang udah dari dulu, dan kalau nongkrong udah biasa keluar kebun binatang, jadi udah biasa aja. Siap. Kayak gitu paling. Yang paling jauh pernah manggung di mana? Oke. Saat itu kita diminta perwakilan sih ya. Jadi delegasi dari beberapa band dijadiin satu band gitu ya. Nah itu salah satunya Bucksberry. Paling jauh tuh kita di Pulau Tioman, Malaysia. Itu jadi kita diundang, kalau yang setahu gue waktu itu, karena gue memang dibawa juga kan, itu dipromotorin sama temen gitu. Salah satu dewan di Malaysia, kalau kata kita di situ gitu ya, dewan di Malaysia. Jadi dia punya satu cottage di satu pulau namanya Pulau Tekek di Tioman, Malaysia. Itu mereka buat promosi cottage-nya dia sendiri sampai ngundang band-band dari beberapa negara. Saat itu di Indonesia tuh dapat ada 2 band. Tiga band, satu Bucksberry, kedua Java Reggae, ketiga dari Aceh tuh, Made in Mete kalau nggak salah. Nah itu kita berangkat bertiga dari Indonesia ke sana, kita nge-jamming bareng tuh di pantai itu, di benar-benar, karena kotesnya itu di pantai banget, benar-benar di pesisir pantainya banget gitu. Nah saat itu buat delegasi perkenalan juga ada dari Filipina, dari Thailand, terus dari beberapa negara, kalau nggak salah 6, termasuk Malaysia sendiri saat itu. Itu paling jauh sih. Gitu. Lebihnya paling ya kita di Jabodetabek, LA ya, Lenteng Agung. Gimbal dong. Kenapa kok nggak ada yang gimbal kalian semua itu loh? Apakah waktu mau konser ganti penampilan nih pakai wig yang gimbal? Pakai wig Naruto. Iya kan? Yang pirang ya. Pertanyaan gua agak bego sih, tapi gua lucu aja gitu. Kalau kayak muka lo nih bro, tempelin rambut gimbal gitu. Tapi kan ini ngomong reggae ya. Reggae kan Yo Mamen gitu kan. Yo Mamen. Jadi identik dengan gimbal apa? Oh nggak ada personal gimbal gitu gimana? Nah sebenarnya kalau untuk gimbal, karena kita udah lama ya, dari masih muda itu tua paling muda. Blunder lagi guys. Sapu dong, gimana sih? Iya, nih lo nggak lihat udah jadi bambu petung. Muka lembut mulu. Yang buat tua. Bambu petung muka lu. Lanjut. Jadi dulu itu kayak Abai, dia pernah gimbal, Aboy juga udah pernah gimbal. Ada satu lagi Ustro. Adun juga pernah gimbal, basis kita. Makin kesini mungkin Bucksberry juga identik dengan karena lagunya paling banyak cinta ya, malah semuanya hampir rata-rata soal cinta. Jadi kita kayak ngerubah penampilan kali ya. Iya, lu kan pada kerja juga. Gimana lu bisa? Iya. Itu alasan utamanya sih. Iya. Ya, perjalanan sih ya. Gitu. Dulu kalau ditanyakan gimbal banget. Sampai benar-benar kita memang ya gimbal asli gitu kan, ada yang extend kan buat gimbalnya sendiri. Sambung. Kalau kita benar-benar ya Bu ya, kita urus sampai panjang segala macam. Cuman ya itu seiring jalan waktu banyak banget aktivitas yang nggak memungkinkan untuk hal itu gitu ya. Akhirnya kita rubah penampilan segala macam, kebutuhan yang lain juga gitu. Dulu di Bucksberry ada 3 yang gimbal, gue sendiri, Abuy sama Adun gitu. Dia mau nyoba gimbal nggak pantas, akhirnya dirombak lagi. pakai baju koko. Nggak pantas, ya udah dirombak lagi. Siap. Nah, gue mau nanya lagu lo yang ada hits kan, gue tuh gak ada rasa sama Lulu Lantai. Gue mau nanya, gue yang agak bingung ya, jarang ada orang punya lagu reggae tapi ada aransemen lagu
suling. Kalian di awal pakai suling kan, kayak Sunda gitu kan. Terus lama-lama kalian ngeblend ke reggae-nya gitu. Ide dari mana tuh? Itu yang menggelitik gua waktu gua denger lagu kalian yang nomor 2 itu, yang hits nomor 2 itu. Apa ya, ide gila aja sih saat itu, kebetulan aja. Ini mau di aransemen apa ya? Menurut gua kayak ilham aja sih. Mana ilham? Ilham lah di bawah. Iya, muncul gitu aja gitu. Aduh, ini gue mau enakin kayak gimana gitu. Apa ada beberapa lagu sebenarnya yang kita kemas tuh di etnik ya. Ada masa lalu kelabu juga, itu juga ada etniknya juga. Tapi yang pertama itu yang tadi Lulu Lantah itu. Ini lagu cinta nih gitu. Kalau kita dramatisir banget, sedih banget, kayaknya aduh gimana ya gitu. Nggak ada rasa juga kan. Iya, udahlah kita coba aransemen yang enak gitu apa, coba Sunda-Sundaan gitu. Dulu tuh kalau kita ngeliat kan Tony Q itu kan ada lagunya Ngayog Jakarta yang Jawa gitu. Wah, etnik ada juga nih segala macam. Oh, kayaknya belum ada nih. Coba kita jajal pakai etnik Sunda yuk gitu. Tapi dengan temanya tema cinta gitu. Masuk nggak? Oh, ternyata masuk. Ya udah lanjut gitu. Ya gitu sih. Rencana ke depan mau manggung di mana nih? Kalau kita di waktu dekat ini sebenarnya ini dibilang bocor nanti aja lah ya. Ya intinya masih di Jabodetabek gitu. Pengennya kita benar-benar klop dulu di Jabodetabek tuh benar-benar ketika mendengar Bugs Berry, siapa sih Bugs Berry, mereka tahu gitu. Ya minimal ketika memang mereka dengar lagunya, oh ini Bugs Berry. Itu harapan kita sih buat di tahun ini, mudah-mudahan bisa memperkenalkan benar-benar nih dari ujung Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ketika mendengar Bugs Berry atau lagu Bugs Berry sendiri, mereka udah tahu nih, wah ini Bugs Berry nih. Gitu. Sekalian dipromoin aja kalau mau lihat tuh di mana, nontonnya di mana. Oke, kalau Bugs Berry ada IG-nya sendiri ya, pokoknya tinggal searching aja di Bugs Berry gitu ya, di Bugs Berry official. Terus juga Facebook-nya ada Bugs Berry, YouTube juga gitu. Kebetulan kita lagi pembenahan YouTube juga ya, karena dari saat ini kan kita udah masuk manajemen segala macam, jadinya ada pembenahan untuk akun yang akan resmi kita share gitu ya, yang kita kelola segala macam gitu. Ya itu aja sih. Buat Spotify juga tinggal searching aja di Bugs Berry, insya Allah udah bisa dinikmatin dari, nggak di Spotify juga ya, banyak ya di Apple Music. Ya di all digital platform gitu. Album baru di 2024 kemarin berapa lagu? Ada 10 total. 10. 10 Yang udah jadi single single. Buat single maksudnya dari apa nih? dari 2024 itu kan 10 lagu album yang udah dikenalin ke dijadiin Ya, publish kalau buat single. kalau buat Pamungkas kita sebenarnya dari dulu tuh cuma 2 itu. Makanya nggak ada rasa sampai kita bawa judul lagunya itu ke nama album kita, nggak ada rasa. Gitu. Lulu Lantah nggak ada rasa. Lulu Lantah teman-teman ketika mendengar Bugs Berry pasti nggak ada rasa, atau Lulu Lantah pasti oh ini Bugs Berry, oh ini Bugs Berry, oh ini dari Depok nih segala macam gitu. Jadi taunya itu sih 2 itu, dan ya sisanya karena memang kita kan tahapannya panjang banget dari 2006, nyicilnya tuh benar-benar nyicil jalannya tuh perlahan banget gitu, sampai kemarin rampungnya ini baru 2024 gitu. Kita geber di September itu, alhamdulillah 10 lagu. Sebenarnya materi yang ada itu buat teman-teman yang memang nongkrong sama kita dari dulu, itu mereka tahu itu lagu, sebenarnya lagunya itu lagu lama semua. Tapi karena memang baru kita produksi gitu, jadi ya kita nganggapnya itu lagu baru, padahal itu sebenarnya udah ada dari dulu gitu, cuma baru kita produksi, benar-benar produksi recordingnya itu baru kemarin gitu. Untuk album baru Bugs Berry untuk lagu-lagunya udah ada juga, cuma masih kita garap pelan-pelan. Persiapan ya? Ya, di
tunggu aja album barunya lagi secepatnya. Insya Allah. Habib nih bang. Amin. Manggung, red manggung berapa nih bang? Wow. Iya, kontak langsung aja. Nah, jawabannya itu. Iya, kontak Red langsung manggung, aja. kontak langsung. Gedor langsung bisa ke IG, itu ada kontaknya nanti ngobrol. Tapi di antara lu apa siapa lagi nih? Ada manajemen berarti? Sebenarnya kalau buat saat ini kita masih bisa dari kita juga sih. Bisa ke manajemen, Bisa ke bisa manajemen juga ke juga. kita. Feel free banget dari manajemen kita, asli boy lah. Asik. Nih, lu kan udah lama nih dari 96. 96. 96. Rusuhan, 98. Ini. Gila, dia 9 iya. Yang untung Habib, kalau enggak gue kayak lu punya tips-tips nggak nih buat teman-teman yang baru mau mulai main band biar tetap solid walaupun gonta-ganti Wah ini Abu di sini. gonta-ganti apa personil ya, tapi kan menanggapi perdebatan, menanggapi apa, jadi memberikan motivasi buat teman-teman yang baru mau bikin band atau gimana gitu. Gimana ya, kita juga Lu untuk kan dari Mas Blackberry juga nih. Oh, iya. Nih. Oh gitu. Dulu dia yang joget-joget di bawah. Pas baju baru. tas gua batok. Apa ya tipsnya, paling gerak sih yang penting. Kalau udah ngumpul gerak. Maksudnya lu mau apa? Gua nggak ngerti. Jajalin aja gerak. Jangan mager, jangan pacaran doang. Ada apa-apa dikomunikasiin, dikulik bareng-bareng. Kalau untuk personil cabut lah apa itu jadi bandnya bubar, sebenarnya sih harusnya contoh Blackberry ya, dari 2006 generasi beberapa kali, dari gua nonton depan panggung doang kan sampai akhirnya main keyboard. Main keyboard ya harusnya bisa, masih banyak yang bisa main musik, pastinya bisa ganti, nggak mungkin nggak ada, itu band harus tetap jalan, pasti solid deh sampai nemuin titik cakep klub bungkus Endiku. Oke. Satu pertanyaan terakhir dari gue. Lo kalau manggung ridernya apa? Kita nggak muluk-muluk buat Raiders, hampir nggak ada ya. Bisa dibilang Raiders kita tuh hampir nggak ada, karena ya pada dasarnya kalau kita ngikut aja sih. Kita nggak mau ngerepotin pihak penyelenggara, teman-teman panitia, karena kita tahu effortnya mereka udah kayak gimana. Jadi ketika memang mereka menyanggupinya dengan apa yang mereka ada, oh ya udah. Yang penting fasilitas kita di panggung kita bisa terjamin gitu. Untuk di bawah panggung kalau memang memadainya seperti apa, ya kalau memang kita bisa request, ya udah kita paling minta ini minta itu, kalau nggak ada udahlah kita ngikut aja gitu sih, nggak simpel aja gitu. Ya kalau memang ada kasihin dong. Jadi kesimpulannya adalah tetap sama-sama walaupun banyak perubahan band, tetap apa ya, solid lah. Solid. Walaupun ya berantemnya pada saat proses ini aja, bikin lagu aja, sisanya ya berantem lagi. Yang penting komunikasi. Siap, komunikasi adalah kunci. Jadi dari saya dan The Blackberry malam ini undur diri dari Apple House. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.